umat muslim harus memalsu-malsukan hadis yang terdapat di dalam kitab yang sahih. Sahih Muslim itu udah Muslim. Yang ngasih nama bukan Kristen loh. Yang ngasih nama itu orang Muslim sendiri. Diberi nama Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Apa arti sahih? Sahih itu kan sah, legit, Sah, ya kan? Iya. Ya, ya betul secara bahasa. Tetapi karena ketika kita percaya kepada hadis itu kita akan bermasalah, maka umat muslim zaman sekarang berbondong-bondong mengatakan itu tidak sahih. Makanya saya memberikan semacam satu saran kepada para penulis hadis untuk jangan lagi memberi nama kitab itu sebagai Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Berilah nama kitab agak-agak sahih, agak-agak Sahih Bukhari, agak-agak Sahih Muslim. Jangan bilang sahih karena umat muslim sendiri masih banyak yang memalsu-malsukan. Soalnya kan Bang, kalau masalah hadis itu sih sejujurnya gampang dimanipulasi. Ya, contoh gini, kenapa yang menulis hadis orang mana? Bukhari itu orang mana? Ya, orang Persia menurut riwayat-riwayatnya. Kalau Bukhari orang Kazakhstan, kalau Muslim orang Persia gitu. Iya. Kenapa kok nggak ada orang yang dari Arab? Iya. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang yang jauh-jauh gitu, yang menulis itu yang jauh-jauh, dan masa tenggang hadis itu dari baginda itu berapa ratus kan? Iya. 200-an lebih, hampir 300 tahun. 200 tahunan lebih itu, dan itu Iya. masa Khalifah Abbasiyah ya. Iya. Ya, di situ mulai masuk kepentingan penguasa, udah aja lah. Betul. Ya, Makanya itu seorang ulama asal Jawa Barat ya, itu namanya Buya Sakur. Dia pernah itu mempertanyakan pembuka kitab-kitab Sahih itu. Dia katakan bahwa Sahih Bukhari selama 16 tahun lamanya dia menggali atau mencari-cari mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu begitu ya, dicari sama dia. Dia diriwayatkan membutuhkan waktu 16 tahun. Nah, dalam waktu 16 tahun itu kata dia 600.000 hadis yang diperiksa oleh dia. Bayangkan 16 tahun 600.000. Buya Sakur pernah bilang, kalau kita bagi sekian, maka dalam waktu kurang lebih 1 jam dia harus memeriksa 16 hadis katanya. Ya, betul. Coba kurang lebih begitu bunyinya, 16 hadis 1 jam. Kapan dia naik onta? Emang zaman dulu udah ada jet begitu, swing sampai sana. Terus nemuin orang sini, swing sampai sana. Nggak ada, mustahil. Si Fulan meriwayatkan kepada si Fulan. Kata si Fulan, si Fulan. Ya kan? Kapan dia nemuinnya? Ya kan? Lagi pula kalau kita membaca hadis itu, kalau kita lihat perawinya, rantai periwayatannya, itu kan orang-orang yang udah mati yang disebutin itu. Muhammad kata begini, kata ini, katanya, tapi orang yang katanya itu udah nggak ada. Iya, justru itu. Dan kan hadis itu yang saya tahu kebanyakan hadis ahad. Kalau mutawatir, yang mutawatir itu apa ada yang mutawatir? Kalau saya sedikit, kalau yang mutawatir belum pernah melihat. Kebanyakan yang hadis ahad, ya, termasuk yang abang tadi katakan desaklah itu kan hadis ahad pas saya lihat. Jadi kan kalau hadis ahad itu 50-50. Saya juga jadi bingung apa itu betul valid atau tidak. Saya mencurigai hadis itu. Menurut saya mencurigai gitu sama hadis. Yeah. Tapi sudah banyak kok orang seperti Kang Ma'ruf. Sudah banyak orang-orang muslim yang sudah sekarang ini ada kelompok Islam namanya itu adalah kelompok Qur'aniyun. Artinya orang-orang Islam yang kembali kepada Al-Quran. Mereka tidak lagi mempercayai hadis-hadis karena mereka anggap itu adalah tipu-tipu. Memang sih, sejujurnya banyak ya. Saya
tidak ini. Hadis banyak ada yang Tapi tipu-tipu. tapi orang-orang Islam yang percaya kepada hadis mengatakan bahwa mereka itu adalah golongan ingkar sunnah katanya. Ya, memang. Dibilang katanya ingkar sunnah. Padahal di dalam Quran nggak ada perintah ikutilah sunnah Nabi, nggak ada di dalam Quran. Ya kan? Iya. Nah, Iya, betul. kalau kita apa namanya membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu mengatakan bahwa kitab yang memberi petunjuk, kitab yang memberi penjelasan, ya kitab yang terdapat petunjuk dan cahaya di dalamnya itu adalah Injil, Taurat. Nabur. Iya, dan Zabur. Tapi umat muslim tidak percaya itu masalahnya. Menurut mereka kitab yang memberi penjelasan, petunjuk itu kitab karangan Bukhari. Memang sebagian ke situ. Ya, sebagian ada Iya. yang ke situ. Jadi kan Nah. seolah-olah kadang-kadang ya Quran nggak dibahas, yang dibahas udah Bukhari aja. Makanya Ya, saya memang. bilang, kaum muslim yang sekarang ini saya kasih julukan, wahai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Iya. Ya, Karena saya- apa? Karena mereka ketika ditanya agama Islamnya, maka Qur'annya tidak akan dipakai untuk menjawab. Yang dipakai itu adalah kitab hadis. Makanya Ya, sekarang ini kan ada dua kubu nih sekarang ini kan. Orang yang sudah, oh iya benar nih yang dibilang Edis nih. Berarti kita harus kembali kepada Quran. Inilah yang disebut dengan Islam golongan Qur'aniun. Islam yang hanya menggunakan Al-Quran saja sebagai dalilnya. Ya kan? Dan Quran yang sekarang yang mayoritas yang menggunakan hadis. Nah, mereka sebut ini adalah orang-orang yang lawannya itu adalah orang-orang ingkar sunnah, mengingkari hadis. Sementara orang-orang yang hanya berpedoman kepada Al-Quran mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Mana yang benar? Nah, yang harus digunakan sebagai rujukan apa? Untuk menghakimi mana yang benar. Kan harusnya Al-Quran, betul? Nah, saya Quran. Iya. Saya juga kan Quran ada bilang, satu- Quran bilang kitab inilah yang memberi petunjuk dan penjelasan, bukan kitab hadis. Nah, tapi masalahnya begini, Kang. Masalahnya apa? Ya. Masalahnya begini. Serba salah. Serba salahnya gimana? Gini. Quran bilang, Quran kitab yang menjelaskan. Quran bilang, Quran itulah kitab yang memberi petunjuk. Tapi kalau kita hanya merujuk kepada Quran saja, tidak ada jawabannya dalam Quran. Contoh, apakah seorang sholat itu tata caranya harus bagaimana? Dari mana dapat gerakan begini? Ada yang bilang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Macam-macam kan? Tergantung mazhabnya. Mana yang benar? Tidak ada jawabannya dalam Quran. Apakah seseorang itu wajib sunat? Tidak ada jawabannya dalam Quran. Apakah contoh tikus itu haram atau tidak? Tidak ada jawabannya dalam Quran. Yang diharamkan hanyalah khinzir, ya kan? Darah hewan yang dicekik, yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Nah, makanya saya melihat begini. Hadis dibuat akibat ketidakpuasan umat muslim dengan Al-Quran. Hadis juga dibuat untuk golongan kepentingan orang tertentu. Ya, betul. Untuk memuluskan tujuannya dengan membawa-bawa atau menisbatkannya kepada Muhammad. Padahal Al-Quran bilang, jika kamu ragu-ragu, ya kan, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ya, betul. Nah, dilemanya adalah begitu. Makanya ketika saya mempelajari agama Islam, ini keyakinan saya, ketika seseorang itu mempelajari agama Islam secara mendalam, memang akhir-akhirnya dia itu akan dituntun untuk membaca Injil dan membaca Taurat. Nah, ketika dia sungguh-sungguh mendalami pesan itu, dia akan sadar. Ya seperti Bu Nora tadi, akhirnya dibaptis dan menerima Yesus. Gitu.
memang betul. Seperti itu. Jadinya Kan kita disuruh mengimani Injil, disuruh mengimani Taurat kan? Iya, tapi umat muslim langsung udah keburu diracun oleh para ulamanya. Oh, itu sudah dipalsukan. Iya. Loh, kalau sudah dipalsukan, kenapa Quran bilang bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan kebenaran? Kalau udah dipalsukan, ngapain Quran? Ngapain Quran melegitimasi? memang kalau kita mau cerdas juga, memang sih kita ya mau tidak mau harus mempelajari juga. Itulah yang saya proteskan, Kang. Ketika saya bermain atau mampir ke rumah seorang muslim, saya prihatin. Tidak ada Taurat dan Injil di situ. Ini yang sangat memprihatinkan. Padahal Quran memerintahkan kaum muslimin wal muslimat untuk beriman kepada kitab itu. Yang ada di rumah muslim malah apa? Kitab tamasya ke surga. Di mana burung-burung akan berdiri 70 tahun. Ya kan? Tidak lemas-lemas. Nanti akan ada bidadari yang berpayudara besar. Tapi mau gimana juga ya, aduh. Nih, ada salah satu, apa sih kata-kata hur ain itu apa? Coba. Itu kan banyak orang yang mengira itu adalah gadis-gadis dengan bidadari bermata jeli, ya kan? Jadi iya. Iya, bermata lentik dan berpayudara. Nah, itu ternyata sudah diteliti oleh seorang pakar Al-Qur'an yang dia meneliti Al-Qur'an itu, yang menurut teliti dia itu Quran itu bahasa aslinya bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Aram atau bahasa Syria. Ternyata kata hurin ain itu ternyata artinya bukan bidadari bermata jeli, tetapi itu artinya sebenarnya anggur. Nah, itu sebenarnya merujuk kepada Bible, ya, ajaran yang diajarkan nih saya kasih tunjuk ya. Nih, saya kasih tunjuk. Ada dalam satu Injil dikatakan bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku untuk minum anggur, kata Yesus ya. Nih saya kasih contoh sabda ya di dalam Bible. Nih ya. Itu buku yang sangat menarik ya. Kalau kita baca itu memang benar ini, memang nih ya. Bagaimana Yesus berkata nih seperti ini. Saya balik ya. Nih. Kata-kata ini nih. Perhatikan yang warna merah ini ya nih. Di dalam Markus 14 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nih, ternyata kalau kita merujuk kepada bahasa Aram, kata anggur ini itu identik dengan kata hur itu tadi, hur ain itu tadi. Makanya di dalam sebuah relief ya, di dalam sebuah nih ya. Sebentar ya. Nih, dalam sebuah relief itu banyak relief tentang ini ya. Relief dalam gereja-gereja kuno. Nih. Bentar ya, relief di gereja-gereja kuno bagaimana Yesus itu melakukan perjamuan minum anggur. Ini gereja-gereja kuno. Aduh, saya ini datanya belum saya simpan. Ini besok juga akan kita bahas ya teman-teman ya, di relief gereja-gereja kuno ya. Nih. Sabar ya.
Ini tidak ada tampilannya di sini. Itu buku yang bagus pokoknya. Belum bisa saya tampilkan sekarang, tapi besok itu. Mengenai bagaimana kata hur itu, kata yang diterjemahkan sebagai bidadari itu, sebenarnya adalah kesalahan penerjemahan juga. Akhirnya umat muslim jadi percaya itu. Diberi bidadari-bidadari. Kalau saya agak ada sedikit gaul mungkin ke arah situ agak sedikit udah tahu sedikit tapi belum menguasai kan agak tahu. Tapi saya agak sedikit kemarin bilang Bang Edis, saya nyimak kemarin kan tentang Kiryana. Tapi saya Keryana. nggak terlalu Kiryana. Ya. Itu dapat data dari mana itu? Saya Nah, agak jadi ini kalau ini saya nggak tahu ini sama sekali nggak tahu saya ya, ini. ada sebuah buku itu ini makanya teman-teman baca ini. Ini buku yang agak sedikit berat ya, kalau memang orang-orang awam jadi agak sedikit sulit. Nama bukunya itu adalah sebentar ya. Sebentar ya. Nih, ini salah satu buku. Ini buku yang menjadi rujukan para pakar-pakar. Ya ini sampul bukunya. Saya punya buku ini tapi tidak saya bawa. Ya ini sampul bukunya. Nih, The Syro-Aramaic Reading of the Quran. Ya, a contribution to the decoding of the language of the Quran. Ya, ini artinya merekonstruksi bahasa asli Al-Quran. Ya, ini buku ini cetar membahana ini. Nah, buku ini muncul karena peristiwa Menara Kembar yang dibom. Ya, ketika Menara Kembar itu dibom, kan banyak yang mengimani. Wah, nanti dapat hur, ya kan? Tahu nggak hur yang dibilang bidadari cantik, gitu kan? Nah, ini dibongkar sama buku ini. Nah, buku ini merekonstruksi bahasa asli Al-Quran. Ini buku ini cetar membahana. Saya sudah baca dari A sampai Z isi buku ini. Cuman memang untuk orang-orang awam ya, mereka taunya kan, baca Quran satu huruf dapat amal. Itu susah kalau udah ngomong gitu. Tapi untuk kalangan akademisi, ini buku ini sangat bagus. Karena buku ini memecahkan masalah-masalah bacaan Al-Quran yang sampai sekarang perbedaannya itu banyak sekali. Kenapa banyak tafsir-tafsir Al-Quran? Ya, kalau kita mau membaca sejarah agama Islam, ada kurang lebih 40 macam tafsir Al-Quran. Wah, saya belum tahu. Banyak sekali. Sebanyak itu. Saya belum Iya, tahu. banyak sekali, ada 40. Cuman mungkin 10, saya tahu 10. Iya. Sebenarnya ada 40-an. Buku-buku tafsir, belum lagi yang sekarang lagi, tambah lagi. Kayak Menak juga udah ikut-ikutan menafsir. Kalau yang tafsir-tafsir klasik, itu ada sekitar 40 buku. Nah, itu menjadi indikasi bahwa memang orang Islam ini tidak sungguh-sungguh paham apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Makanya banyak orang menafsirkannya. Ini bilang menurut ini. Dibongkar sama buku ini. Sebenarnya bahasa asli Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Tetapi bahasa Aram atau bahasa Syria. Lalu diterjemahkan menjadi bahasa Arab yang sekarang ini. Akhirnya artinya itu jadi sering bikin umat Islam bingung. Ya jelas. Iya, seperti bahasa Sunda yang diterjemahkan dan jadi bahasa Jawa. Ya. Banyak mirip-miripnya tapi bikin bingung. Iya memang. Iya. Tapi saya satu sisi penelitian Bang Edis yang saya bikin tercengang, Rokim, kata Bang Edis, Rokim itu bukan Rokim tapi Rukun. Iya. Ya waktu itu. Iya. Saya kasih contoh. Ini juga dibahas dalam buku ini mengenai kata Ar-Rokim itu. Nih, itu merupakan kesalahan tulis. Nanti saya kasih contohnya ya.
Al-Kahfi ayat 8 nih. Menurut buku yang kita baca tadi itu direkonstruksi, maka bacaannya itu bukan Ar-Rokim tapi Ar-Rukud. Nah, sehingga artinya bukan yang mendiami Rokim. Nih saya balik ya. Ya. Ya balik. Ini juga diterima oleh sebagian sarjana Muslim. Cuman orang awam kan, oh Quran itu terjaga dari kesalahan. Lihat nih. Lihat ya. Ketika kita baca surat Al-Kahfi ayat yang 9, dikatakan apa? Amhasibta anna ashabul kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Nah, kalau kita baca Quran yang sekarang, nggak masuk, bingung. Orang-orang yang mendiami gua dan Rokim, maksudnya apa? Nah, ternyata setelah diteliti, nih, kata-kata warokimi ini sebenarnya bukan warokimi, tapi warokud atau warokud, begitulah pokoknya. Jadi bahasa, kalau menurut buku yang tadi, bunyinya jadi begini. Ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan tertidur, jadi bukan rokim. Jadi menurut bahasa Syria Aramaik, apa itu saya rokut atau apa gitu, artinya tidur. Jadi bunyinya mereka itu mendiami gua dan tertidur di sana. Mereka itu termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Jadi bukan masuk gua dan rokim, tapi masuk gua dan tertidur. Nah ini. Nah dari mana? Dari mana terjemahan ini? Kelirunya dari mana? Nih, saya kasih contohnya. Ternyata, nih, untuk orang-orang yang belajar bahasa Aram, nih, jadi huruf dal, bentar ya. Jadi huruf dal dalam bahasa Aram itu seperti ini. Nah, huruf dal dengan huruf mim di dalam bahasa Aram itu cuman beda titik di sini. Nah, karena dulu belum ada harokatnya. Tulisan zaman dulu itu nggak ada tanda baca. Jadi penerjemah Al-Quran dia membaca yang seharusnya rukud menjadi rokim. Akhirnya terjadilah kesalahan kosakata itu. Iya. Ah, ini sudah pernah saya bahas di buku yang pernah saya terbitkan sekitar tahun 2021. Bagi teman-teman yang sudah pernah membaca buku itu silakan dilihat kembali. Iya. Jadi mereka salah baca. Makanya ayat yang sekarang itu nggak bisa dipahami dengan benar. Nih. Ayat mutasabihat masuknya itu. Iya, jadi bingung. Rukud. Orang-orang mendiami gua dan rokim. Apa rokim ini? Coba cek lihat Quran kalian masing-masing. Nggak ada yang ngerti rokim itu apa. Nih kalau kalian baca nih. Nih kisah para penghuni gua dan batu pualam. Nih batu pualam. Yang tertulis di atasnya. Dari mana metode atau bahasa apa kok bisa rokim itu dikasih nama batu pualam? Itu metode apa? Metode ngarang bebas. Iya kan? Nih. Lembah rokim hanya sesuatu yang menakjubkan. Sungguh ini. Banyak ini yang nggak tahu rokim ini apa. Kalau kita baca terjemahannya. Nih kata warokim ini adalah nama dari sebuah lembah. Tadi bilang batu pualam, sekarang nama lembah lagi apa lagi? Atau papan yang tertulis di atasnya nama-nama mereka. Ini ngarang bebas dari mana? Ini coba. Nih. Lagi nih bilang apa nih? Banyak nih. Apalagi nih, misalnya nih. Banyak yang mengatakan ini
aneh-aneh, mempunyai rokim, yaitu kitab yang di dalamnya tertulis nih, kitab sekarang. Lembah, batu pualam, kitab, macam-macam. Ada yang bilang juga nama anjing. Macam-macam tafsirnya. Ad-Dahak berkata, nih, Mujahid berkata bahwa Ar-Raqim adalah nama kitab yang diletakkan di depan bangunan mereka. Sebagian ulama berkata bahwa Raqim adalah nama lembah. Satu bilang nama kitab, satu bilang nama lembah. Kenapa nggak bilang aja nama kolam gitu kan? Kan? Nama bangunan. Sebagian ulama berkata Raqim adalah nama lembah. Ali bin Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Ar-Raqim adalah sebuah catatan. Nih, Ar-Raqim adalah sebuah prasasti yang tertulis pada sebuah batu. Nih, Abdurrahman bin Zaid Aslam berkata Ar-Raqim adalah kitab. Kemudian dia membaca, ini banyak nih. Macam-macam ini. Ya kan? Ya, memang. Pokoknya bikin pusing dah kalau nganu. Nih. Ternyata menurut bahasa Syria ini salah ini. Nih. Karena sebenarnya huruf dal nih ya, saya kasih contoh sejarah huruf dal nih ya. Huruf dal itu kan sebenarnya begini. Bener nggak ini huruf dal? Ya, betul. Nah, sebenarnya zaman dulu ketika orang menulis huruf dal, ketika dia lambat menginikan tintanya, itu jadi begini, huruf dalnya itu jadi begini. Ketika tinta itu lambat ditarik, itu turun tinta itu. Betul nggak? Jadi huruf mim. Ya, masuk akal logik. Iya, makanya jadi seperti ini nih hurufnya ini. Nih. Zaman dulu kan nggak ada pena, belum ada ini, nih. Jadi huruf dal itu sebenarnya kecil sekali. Dulu penanya itu pakai bulu. Dia bukan masih pakai bulu nulisnya. Bulu-bulu apa? Bulu burung atau bulu ayam. Mungkin huruf dal kan kecil begini. Ya kan? Nah, ketika ditarik begini jadi huruf mim dia sekarang. Jadi kata rukud yang harusnya kata rukud. Jadi harusnya bacaannya itu adalah nih. Bukan waraqim tetapi warukud. Jadi orang-orang